Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnadia Pramesti dengan NIM 2003892 dari Program Studi Pendidikan Tata Boga, kelas 1B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Supriyono SPD MPD dan Ibu Imas Kurniawati MPD. Kali ini saya ingin mempresentasikan terkait sumber historis, politis, sosiologis, serta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, ada sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Sumber historis tersebut dapat ditemukan pada pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat. Di alinea keempat ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan keadilan. Selanjutnya ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Sumber sosiologis tersebut dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Salah satu penolakannya yaitu penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya ada sumber politis sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu yang pertama ada pada masa Orde Lama. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1962, mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada pada masa Orde Baru. Soekarno menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4, tepatnya pada tanggal 18 September 1986 di Jakarta. Yang terakhir ada pada masa reformasi. Pada masa reformasi, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sambutan acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Masyarakat Ilmiah pada 20 Januari 2010 di Serpong, beliau mengatakan bahwa inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Selanjutnya, Bapak Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya ada dinamika Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama bahkan sampai era reformasi. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu, yaitu ada kapitalisme, globalisasi, pragmatisme, dan konsumerisme. Selanjutnya ada pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita pasti mikir sih kayak, apa sih pentingnya gitu kan? Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu yaitu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.